Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai seorang yang miskin, namun kemudian ia menjadi kaya raya setelah didoakan oleh seorang ulama. Berikut adalah kisahnya. Fulan, sebut saja begitu, adalah orang yang sangatlah miskin. Suatu ketika istrinya melahirkan, sementara ia sama sekali tidak memiliki apapun untuk dimakan. Si istri pun memintanya untuk pergi mencari makanan. Entah bagaimana caranya, malam itu ia pergi ke tukang sayur langganannya, bukan untuk membeli, melainkan untuk berhutang lagi. Namun, karena sudah terlalu banyak hutang yang belum dibayar, si tukang sayur tidak memberinya pinjaman apapun. Fulan pun kemudian bingung. Ia menghubungi beberapa temannya yang ia duga bisa membantunya. Namun sayangnya usahanya tidak membuahkan hasil sama sekali. Hingga ia pun berjalan menuju sungai Tigris. Di sana ia melihat perahu angkutan umum. Ia pun menaiki perahu tersebut. Dan setelah berada di atas perahu, sang nahkoda bertanya kepadanya, "Mau pergi kemana, Pak?" "Saya tidak tahu," jawab Fulan tersebut apa adanya. "Anda ini bagaimana? Sudah berada di atas perahuku, tapi kok tidak tahu akan pergi kemana?" kata nahkoda tersebut merasa heran. Fulan menceritakan apa yang sedang ia alami. Sang nahkoda menawarkan bantuan kepadanya. Ia mengajak si Fulan untuk bertamu dan meminta doa kepada ulama kenalan daripada nahkoda tersebut, yaitu Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Mereka tiba di sebuah masjid di mana Syekh Ma'ruf Al-Qarhi biasa menghabiskan waktunya untuk beribadah. Setelah berwudu, Fulan pun masuk masjid dan melihat Syekh Ma'ruf Al-Qarhi sedang melaksanakan sholat. Ia pun menunggu. Selepas Syekh Ma'ruf Al-Qarhi sholat, Fulan menemuinya. Ia pun kemudian mencurahkan isi hati atau curhat dan menceritakan semua apa yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi tidak langsung memberikan solusi atau nasihat, namun justru kembali melaksanakan sholat. Hujan turun dengan lebatnya secara tiba-tiba. Fulan kemudian bingung dengan bagaimana caranya ia bisa pulang. Tiba-tiba ada suara kuda sedang berjalan. Fulan berasa aneh. Dalam hati ia berkata, "Siapa juga yang hujan-hujan begini pergi berkuda?" Ternyata kuda itu berhenti di sebuah masjid tempat ia berada. Penunggang kuda masuk masjid dan menemui Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Ia menceritakan keadaan dirinya, di mana ia adalah seorang utusan saudagar kaya raya. Saudagar itu awalnya adalah seorang yang miskin sekali. Kepada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, ia pun menyodorkan uang yang merupakan titipan saudagar tersebut dan memohon untuk diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi kemudian meminta agar diberikan kepada si Fulan. Pengendara kuda itu merasa sangat keberatan, pasalnya uang itu sangatlah banyak sekali, yaitu 500 dinar. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi tetap kekeh dan berkata, "Berikanlah saja kepadanya." Uang itu pun kini dimiliki oleh Fulan. Ia pun kemudian pulang ke rumah. Ia mampir ke tukang sayur langganannya yang sebelumnya juga ia temui. Maksud kedatangannya selain untuk membayar utang, untuk membeli beberapa bahan makanan dan makanan siap santap untuk dibawa pulang. "Sudah, urusan hutang kita selesaikan besok saja. Sekarang ambil saja apa yang kau butuhkan dan bawa pulang," kata penjual sayur tersebut kepada si Fulan. Barang yang diambil Fulan terlampau banyak sekali. Ia tak kuat membawanya pulang seorang diri. Tukang sayur itu pun kemudian menawarkan bantuan. Setibanya di rumah, pintu rumah Fulan masih terbuka. Ia tak menutupnya ketika hendak pergi. Istrinya pun tak menutupnya karena memang tidak ada tenaga sama sekali. Si tukang sayur memarahi Fulan karena tega meninggalkan si istri dalam keadaan seperti itu. Fulan pun menyadari kelupaannya. Ia segera menyerahkan apa yang ia bawa kepada si istri untuk dikonsumsi. Malam itu Fulan sengaja tak memberitahu istrinya tentang asal muasal uang 500 dinar yang ia bawa. Ia takut istrinya akan jatuh pingsan karena terlampau bahagia. Keesokan harinya ia baru menceritakan semuanya. Mereka berdua sepakat sebagian uang itu digunakan untuk membeli ladang. Hasil ladang itulah yang diharapkan akan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Fulan menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu karena berkah doa dari Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Kisah ini diambil daripada kitab Uyun Al-Hikayat, karya daripada Ibnu Jauzi.
Salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah pentingnya silaturahim atau berkunjung kepada para ulama. Terlebih ketika kita memiliki masalah, bisa jadi sang ulama tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita, namun ia memiliki doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.